Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik, sehat, dan berbahagia. Amin. Gimana teman-teman? Novel Musashi-nya bagus gak? Udah baca sampai bab berapa aja? Sekarang untuk cerita ini sudah sampai di bab 4 ya, yaitu Murka Janda Bangsawan. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai baca yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Musashi oleh Eiji Yoshikawa. Murka Janda Bangsawan. Keluarga Matahachi, Hon Iden, anggota kebanggaan kelompok bangsawan desa yang masuk kelas samurai. Mereka juga mengerjakan tanah. Kepala sesungguhnya dari keluarga itu adalah Ibu Matahachi, seorang perempuan yang sangat keras kepala bernama Osugi. Sekalipun sudah hampir 60 tahun umurnya, tiap hari ia memimpin keluarga dan petani penyewanya ke ladang dan bekerja sama kerasnya dengan mereka. Di musim tanam, ia mencangkul ladang dan sesudah panen, ia menebar butir-butirnya dengan menginjak-injaknya. Kalau senja memaksanya berhenti bekerja, ada saja yang dapat ditemukannya untuk disandangkan ke punggungnya yang bungkuk dan diangkut pulang ke rumah. Seringkali yang dipanggulnya adalah ikatan daun murbei yang demikian banyak, hingga tubuhnya yang hampir melipat dua itu nyaris tidak kelihatan. Pada malam hari, biasanya ia dapat ditemui sedang mengurus ulat sutranya. Sore pada hari pesta bunga itu, Osugi menghentikan kerjanya di petak kebun murbei ketika melihat cucu lelakinya yang masih ingusan berlari-lari telanjang kaki melintas ladang. "Dari mana kamu, Heita?" tanyanya tajam dari kuil ya. "Dari mana kamu, Heita?" tanyanya tajam. "Dari kuil ya?" "Heeh." "Otsu ada di sana?" "Ya," jawab anak itu girang. Napasnya masih terengah-engah dan dia pakai obi yang bagus sekali. Dia membantu desa. "Kamu bawa pulang teh manis dan mantra pengusir hama tidak?" "Tidak." Mata perempuan tua yang biasanya tersembunyi di antara lipatan dan kerut-kerut itu kini terbelalak karena jengkel. "Kenapa tidak?" Otsu bilang tidak usah repot dengan hama-hama itu. Dia bilang saya mesti lari pulang dan mengatakan pada nenek. "Mengatakan apa?" "Takezo dari seberang kali." Otsu bilang melihat dia di pesta. Suara Osugi turun 1 oktav. "Betul." "Betul-betul dia melihatnya, Heita?" "Ya, Nek." Tubuh kekar itu pun seperti lumpuh seketika dan matanya menjadi kabur oleh air mata. Pelan-pelan ia menoleh, seakan-akan berharap melihat anak lelakinya berdiri di belakangnya. Ketika tak dilihatnya seorang pun, ia pun memutar badannya kembali. "Heita," katanya sekonyong-konyong, "ambilih daun murbei ini." "Nenek mau kemana?" "Pulang. Kalau Takezo kembali, Matahachi pasti pulang juga." "Saya ikut." "Tak usah, jangan nakal, Heita." Wanita tua itu pun enyah, meninggalkan anak kecil itu sendirian, seperti anak yatim. Rumah pertanian yang dikitari pohon ek tua
berbonggol-bonggol itu adalah rumah yang besar. Osugi melewatinya saja dan berlari langsung ke lumbung, di mana anak perempuannya dan beberapa petani penyewa sedang bekerja. Masih di kejauhan, ia sudah berseru pada mereka dengan agak histeris. Apa Matahachi sudah pulang? Apa dia sudah di sini?" Orang-orang itu terkejut dan memandangnya seakan-akan ia telah kehilangan akal. Akhirnya, seorang dari mereka mengatakan, "Belum," tapi perempuan tua itu seperti tidak mendengarnya. Seakan-akan karena sudah terlalu lelah, ia menolak menerima jawaban "belum". Ketika mereka terus memperlihatkan pandangan kosong, ia pun mulai menyebut mereka semua dungu, dan ia menjelaskan apa yang telah didengarnya dari Heita. Kalau Takezo kembali, Matahachi pasti kembali juga. Kemudian ia pun kembali berperan sebagai komandan tertinggi. Diperintahkannya mereka pergi ke semua arah untuk menemukan Matahachi. Ia sendiri tinggal di rumah, dan tiap kali dirasanya ada orang mendekat, ia berlari keluar dan bertanya apakah mereka belum menemukan anaknya. Pada waktu matahari terbenam, masih dengan semangat tinggi, ia meletakkan lilin di depan tanda peringatan nenek moyang suaminya. Ia duduk seperti patung. Karena semua orang masih melakukan pencarian, tak ada makan malam di rumah itu. Azan dulu guys, kita sholat dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi. Alhamdulillah, udahan maghribnya. Ayo kita lanjut lagi. Tak ada makan malam di rumah itu. Ketika malam tiba dan masih juga belum ada berita, Osugi pun akhirnya bergerak. Seperti sedang kesurupan, ia keluar pelan-pelan dari rumah menuju gerbang depan. Di sana ia menanti, tersembunyi dalam kegelapan. Bulan bersinar menembus ranting-ranting pohon ek. Sedangkan pegunungan yang membayang di depan dan di belakang rumah terselimut kabut putih. Bau harum kembang pit mengambang di udara. Waktu pun mengapung lewat tanpa terasa. Sesosok tubuh terlihat mendekat, menyusuri sisi luar kebun pit. Melihat bayangan Otsu, Osugi pun memanggilnya dan gadis itu berlari. Sandalnya yang basah berdetak-detak berat di tanah. "Otsu, orang bilang kau melihat Takezo, betul?" "Ya, saya yakin. Saya melihatnya di tengah orang banyak di luar kuil." Kau tidak lihat Matahachi?" "Tidak, saya lari keluar untuk menanyai Takezo. Tapi ketika saya memanggil, dia melompat seperti kelinci ketakutan. Saya lihat matanya sesaat, kemudian dia hilang. Sejak dulu dia memang aneh, tapi saya tak bisa mengerti kenapa dia lari seperti itu." "Lari?" tanya Osugi keheranan. Ia mulai bertanya-tanya pada dirinya, dan semakin ia bertanya, semakin terbentuk kecurigaan yang mengerikan di dalam otaknya. Menjadi jelaslah baginya bahwa anak lelaki Shimen, si bangsat Takezo yang sempat dibencinya karena memikat Matahachi yang sangat disayanginya untuk pergi perang, sekali lagi telah berbuat sesuatu yang tidak baik. Akhirnya berkatalah ia mengancam, "Bangsat, barangkali dia sudah meninggalkan Matahachi yang malang mati entah di mana.
Kemudian mencuri-curi pulang dalam keadaan sehat walafiat. Pengecut. Osugi pun mulai gemetar karena berang. Dan suaranya meninggi menjadi jeritan. Tidak bisa. Dia sembunyi dariku. Tidak bisa, dia sembunyi dariku. Otsu tetap tenang. Saya pikir dia tak akan berbuat begitu. Biarpun dia harus meninggalkan Matahachi, pasti dia menyampaikan pesan untuk kita. Atau paling tidak, tanda mata dari dia. Kata-kata Otsu terdengar gemetar karena tuduhan perempuan tua yang tergesa-gesa itu. Namun, Osugi waktu itu sudah yakin benar akan pengkhianatan Takezo. Ia menggeleng-gelengkan kepala dengan mantapnya dan berkata lagi, dia tak akan berbuat begitu. Aku kenal iblis itu. Dia tidak sebaik itu. Matahachi mestinya tak perlu bergaul dengannya. Nek, kata Otsu meredakan. Apa? Bentak Osugi yang sama sekali tidak reda marahnya. Saya pikir kalau pergi ke rumah Ogin, kita mungkin menemukan Takezo di sana. Kemarahan perempuan tua itu pun mereda sedikit. Barangkali kau benar. Ogin kakak perempuannya, dan memang tak seorang pun di kampung ini yang akan menerima Takezo. Dan memang tak seorang pun di kampung ini yang akan menerima Takezo. Kalau begitu, mari kita melihat ke sana berdua saja. Osugi menolak keras. Tak ada alasan untukku ke sana. Dia tahu adiknya yang menyeret anakku pergi berperang. Tapi tak pernah sekalipun dia datang minta maaf atau menunjukkan sikap hormat. Sekarang pun ketika Takezo datang, dia tidak memberitahu aku. Kenapa aku harus pergi mendatanginya? Itu merendahkan martabat. Aku tunggu dia di sini. Tapi ini bukan keadaan biasa, jawab Otsu. Dan lagi, yang pokok sekarang menemui Takezo secepatnya. Kita mesti bertanya, apa yang sudah terjadi? Ayolah Nek, kita pergi. Nenek tak perlu melakukan apa-apa. Saya yang melakukan semua formalitas, kalau nenek mau. Osugi menerima desakan Otsu dengan segan-segan. Tentu saja ia sama inginnya dengan Otsu untuk mengetahui apa yang terjadi. Tapi lebih baik ia mati daripada mengemis pada seorang shimmen. Rumah Ogin kira-kira 1 mil jauhnya. Sebagaimana keluarga Hon Iden, keluarga Shimmen adalah bangsawan desa. Dan kedua keluarga itu berasal dari Wangsa Akamatsu beberapa generasi sebelumnya. Mereka menempati kedua tepi sungai yang berhadapan. Dan diam-diam mereka selalu mengakui hak hidup masing-masing pihak. Hanya sampai disitulah keakraban mereka. Sampai di gerbang depan, mereka mendapati gerbang itu terkunci. Pepohonan demikian lebat, hingga tak mungkin terlihat cahaya lampu rumah. Otsu hendak berjalan memutar ke pintu belakang, tapi Osugi mogok. Rasanya tidak pantas kalau kepala keluarga Hon Iden masuk rumah keluarga Shimmen, tapi dari pintu belakang. Itu menurunkan derajat. Melihat Osugi tak hendak beranjak, Otsu melanjutkan berjalan ke pintu belakang sendirian.
Akhirnya lampu pun muncul di sebelah dalam gerbang. Ogin sendiri yang keluar menyambut perempuan tua itu, yang tiba-tiba berubah dari seorang perempuan buruk pembajak ladang menjadi seorang wanita bangsawan besar dan menyapa nyonya rumah dengan nada-nada tinggi. Maafkan saya mengganggu Nona pada waktu seperti ini, tetapi urusan saya ini betul-betul tak bisa ditangguhkan. Nona sangat bermurah hati, telah datang dan menyilakan saya masuk. Ia pun cepat melewati Ogin dan langsung masuk ke rumah. Dan seperti utusan dewa-dewa, ia pun segera menuju tempat yang paling terhormat di dalam ruangan itu, di depan ceruk. Ia duduk dengan angkuhnya. Tubuhnya diapit perkamen yang tergantung dan satu karangan bunga. Ia pun berkenan mendengarkan kata-kata sambutan yang setulus-tulusnya dari Ogin. Basa-basi telah berakhir, lalu Osugi langsung pada persoalan. Senyuman palsunya lenyap ketika ia menatap perempuan muda di depannya. Saya mendengar kabar, setan kecil rumah ini sudah merangkak pulang. Saya minta dia dibawa kemari. Walaupun lidah Osugi terkenal tajam, kedengkian yang tak disembunyi-sembunyikan ini terdengar bagai guncangan bagi Ogin yang halus. "Siapa yang ibu maksud dengan setan kecil itu?" tanya Ogin, jelas menahan diri. Seperti bunglon, Osugi pun mengubah taktiknya. "Oh, lidah saya sudah tergelincir tadi," katanya sambil tertawa. "Itulah nama yang diberikan orang kampung kepadanya. Saya ketularan orang-orang itu. Setan kecil itu Takezo. Dia bersembunyi di sini, bukan?" "Ah, tidak," jawab Ogin yang benar-benar terkejut. Karena malu mendengar adiknya disebut demikian, ia pun menggigit bibirnya. Dan karena kasihan kepadanya, Otsu pun menjelaskan bahwa ia telah melihat Takezo dalam pesta. Kemudian, untuk meluruskan perasaan-perasaan yang sudah terganggu, ia pun menambahkan, "Aneh juga bukan, bahwa dia tidak langsung datang ke sini?" "Tapi betul dia tidak datang," kata Ogin. "Ini pertama kali saya mendengarnya. Tapi kalau dia kembali seperti ibu katakan itu, saya yakin dia akan mengetuk pintu sebentar lagi." Osugi yang duduk resmi di bantalan lantai dan kakinya tersimpuh rapi, melipat tangan di pangkuan. Dengan gaya seorang mertua yang sedang meradang, ia pun melancarkan badai umpatan. "Apa artinya semua ini? Jadi, apa kau ingin aku percaya kau belum dengar berita tentang dia? Apa kau tidak tahu? Akulah ibu anak yang telah diseret pergi perang oleh pemuda sampah itu. Apa kau tidak tahu? Matahachi itu ahli waris dan anggota terpenting keluarga Hon Iden. Adikmu yang membujuk anakku pergi dan terbunuh. Kalau anakku mati, berarti adikmu yang membunuhnya. Dan kalau dirasanya dia dapat pulang diam-diam sendiri dan beres semuanya." Cukup lama perempuan tua itu berhenti untuk mengatur napas. Kemudian matanya menyala kembali dalam keberangan. "Lalu, kau sendiri bagaimana? Sejak dia jelas berbuat tak pantas dengan pulang diam-diam sendirian, kenapa kau yang menjadi kakak perempuannya tidak lekas menyuruhnya datang padaku? Aku muak dengan kalian berdua, memperlakukan seorang perempuan tua tanpa sopan sama sekali. Kalian pikir siapa aku ini?"
Dan sesudah menelan napas sekali lagi, ia pun berkaok-kaok kembali. Kalau Takezo memang pulang, bawa Matahachi padaku. Kalau tak bisa, paling tidak suruh setan kecil itu ke sini sekarang untuk menjelaskan padaku apa yang terjadi dengan anak kesayanganku dan di mana dia sekarang juga. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Dia tidak ada di sini. Bohong besar, jerit Osugi. Kau pasti tahu di mana dia. Saya sudah bilang tidak tahu, protes Ogin. Suaranya bergetar dan matanya basah oleh air mata. Ia pun membungkuk, mengharap setengah mati ayahnya masih hidup. Tiba-tiba dari pintu yang terbuka ke beranda terdengar bunyi berderak, diikuti bunyi kaki berlari. Mata Osugi berkilat dan Otsu mulai berdiri. Tetapi bunyi berikutnya yang terdengar adalah pekikan yang menegakkan bulu roma. Suara manusia yang mirip sekali dengan lolongan binatang. Seorang lelaki berteriak, "Tangkap dia!" Kemudian terdengar bunyi lebih banyak kaki, lalu lebih banyak lagi, berlarian di sekitar rumah, diiringi kertak ranting-ranting dan gemerisik pohon bambu. "Itu Takezo!" teriak Osugi. Ia melompat berdiri, menatap Ogin yang berlutut dan menyemburkan kata-kata. "Aku tahu dia di sini," katanya garang. "Itu sama terangnya dengan hidung di mukamu. Tak mengerti aku, kenapa kau mencoba menyembunyikan dia dariku. Tapi ingatlah, aku tak akan melupakannya." Ia pun menuju pintu dan mendorongnya dengan keras. Tapi apa yang dilihatnya di luar membuat wajahnya yang sudah pucat itu menjadi lebih putih lagi. Seorang pemuda yang mengenakan pelindung kaki terlentang di tanah, mati. Darah segar masih mengalir dari mata dan hidungnya. Melihat tengkoraknya yang berantakan, pastilah ia dibunuh dengan satu hantaman pedang kayu. Ada orang mati di situ," katanya terbata-bata. Otsu membawa lampu ke beranda dan berdiri di samping Osugi yang membelalak ketakutan ke arah mayat itu. Bukan mayat Takezo atau Matahachi, tapi mayat samurai yang tidak mereka kenali. Osugi berbisik, "Siapa yang melakukan ini?" Sambil menoleh cepat kepada Otsu. Ia berkata, "Ayo kita pulang sebelum terlibat." Otsu tak dapat memaksa dirinya pergi. Perempuan tua itu sudah mengucapkan banyak kata keji. Akan terasa tidak adil bagi Ogin kalau ia pergi sebelum memberikan salep kepada luka-luka itu. Kalaupun Ogin berdusta, menurut perasaan Otsu, ia tentunya punya alasan yang baik. Karena merasa harus tinggal untuk menyenangkan hati Ogin, maka Otsu pun mengatakan kepada Osugi bahwa ia akan menyusul kemudian. "Semaumulah," bentak Osugi sambil bersiap-siap pergi. Dengan sopan, Ogin menawarkan lentera, tapi Osugi menolak keras. "Ketahuilah, kepala keluarga Hon Iden belum begitu pikun hingga membutuhkan lampu untuk berjalan." Ia pun melipat keliman kimononya, meninggalkan rumah itu dan berjalan tegap menempuh kabut yang tebal. Tidak jauh dari rumah itu, seorang lelaki menyuruhnya berhenti. Pedangnya terhunus dan tangan serta kakinya terlindung zirah.
Ia jelas samurai profesional yang tidak bisa ditemukan di kampung itu. "Ibu kan baru datang dari rumah Shimen?" tanyanya. "Iya, tapi apa ibu anggota keluarga Shimen?" "Tentu saja bukan," bentak Osugi sambil mengibaskan tangan sebagai tanda protes. "Saya kepala keluarga samurai di seberang kali. Jadi ibu ini ibu Honiden, Matahachi yang pergi dengan Shimen Takezo ke Medan Sekigahara." "Iya, tapi anak saya pergi ke sana bukan karena ingin. Dia diperdaya setan kecil itu." "Setan? Itu si Takezo?" "Saya dengar Takezo itu tidak begitu disukai di kampung ini." "Disukai?" Menggelikan. "Belum pernah kau melihat penjahat seperti dia. Tak dapat kau bayangkan kesulitan yang kami alami dalam keluarga sejak anak saya bergaul dengan dia. Anak ibu itu barangkali meninggal di Sekigahara. Saya..." "Matahachi meninggal?" Sebetulnya saya tidak begitu yakin, tapi barangkali akan menjadi hiburan sedikit bagi ibu dalam kesedihan ibu kalau saya katakan saya akan melakukan segala yang mungkin untuk membantu ibu membalas dendam." Osugi memandang ragu-ragu. "Siapa Anda ini?" "Saya dari Garnisun Tokugawa. Sesudah pertempuran, kami pergi ke Puri Himeji atas perintah pimpinan saya. Saya membuat rintangan di perbatasan Provinsi Harima untuk menyaring semua orang yang lewat." "Takezo yang berasal dari rumah itu," sambungnya sambil menunjuk, "sudah menembus rintangan dan lari ke Miyamoto. Kami mengejarnya sampai tempat ini. Dia memang cukup ulet. Kami mengira sesudah beberapa hari berjalan dia akan ambruk, tapi sampai sekarang kami belum dapat menyusulnya. Tapi dia tak akan dapat terus begitu selamanya. Kami akan menangkapnya." Dengan mengangguk-ngangguk sadarlah Osugi sekarang kenapa Takezo tidak muncul di Shippoji. Dan yang lebih penting lagi, ia sadar bahwa Takezo barangkali tidak pulang ke rumah, karena itulah tempat pertama yang akan digeledah tentara. Tapi sementara itu, Takezo melakukan perjalanan sendirian. Kemarahan Osugi tidak mereda. Berita kematian Matahachi pun tidak dipercayainya. "Saya tahu Takezo bisa sekuat dan selicik binatang liar," katanya malu-malu. "Tapi saya tak percaya samurai sekaliber Anda sulit menangkapnya." "Nah, terus terang, itulah pendapat saya semula. Tapi jumlah kami tak banyak, dan dia baru saja membunuh seorang anak buah saya. Izinkanlah perempuan tua ini memberikan sedikit nasihat pada Anda." Sambil membungkuk, ia pun membisikkan sesuatu ke telinga samurai itu. Kata-katanya agak sangat menyenangkan. Samurai itu mengangguk-ngangguk tanda setuju, dan dengan bersemangat berkata, "Gagasan bagus, hebat. Jangan tanggung-tanggung melaksanakan tugas itu," dorong Osugi sambil berangkat pulang. Tak lama sesudahnya, samurai itu mengumpulkan kelompoknya yang terdiri atas 14 atau 15 orang di belakang rumah Ogin. Sesudah ia memberikan keterangan ringkas, mereka pun melompati dinding, mengepung rumah, dan memblokir semua pintu keluar. Lalu beberapa orang serdadu menyerbu ke dalam rumah, meninggalkan jejak-jejak berlumpur. Mereka masuk ke kamar dalam. Lalu beberapa orang serdadu menyerbu ke dalam rumah,
Meninggalkan jejak-jejak berlumpur, mereka masuk ke kamar dalam, di mana dua perempuan muda sedang duduk berkabung, menghapus-hapus wajah yang berurai air mata. Menghadapi serdadu-serdadu itu, Otsu ketakutan dan pucat lesi. Namun Ogin yang bangga menjadi anak Munisai tetap tak gentar. Dengan mata tenang dan tajam, ia tatap dengan berangnya para penyerbu itu. "Bajingan, binatang," geramnya, karena tak ada sasaran nyata bagi kemarahannya. Ia pun mengayunkan pedang ek hitamnya hingga mendekit di udara, menebas cabang sebuah pohon besar. Getah putih yang memancar dari luka pohon itu mengingatkannya akan air susu ibu yang sedang menyusui. Ia berdiri dan pandangannya nyalang. Tanpa ibu tempatnya mengadu, yang ada di dunia ini hanya kesepian. Kali-kali kecil yang mengalir cepat dan bukit-bukit yang berombak-ombak di tempat tinggalnya sendiri pun seperti mengejek, bukan memberikan hiburan. "Kenapa semua orang kampung memusuhiku?" tanyanya. Begitu melihatku, langsung mereka lapor pada pengawal di gunung. Dan cara mereka lari waktu melihatku itu seperti aku ini orang gila saja. Sudah 4 hari, ia bersembunyi di pegunungan Sanumo. Kini, lewat tabir kabut tengah hari, ia dapat melihat rumah ayahnya. Rumah yang didiami kakak perempuannya sendirian. Kuil Shippoji bersarang di bukit di bawahnya. Atapnya muncul dari antara pepohonan. Ia tahu bahwa ia tidak dapat mendekati satupun dari kedua tempat itu. Ketika ia memberanikan diri mendekati kuil itu pada hari lahir Sang Buddha, ia telah membahayakan hidupnya, sekalipun kuil itu penuh orang. Ketika didengarnya namanya dipanggil orang, tidak ada pilihan lain lagi baginya kecuali melarikan diri. Di samping ingin menyelamatkan lehernya sendiri, ia tahu kalau ia ditemukan orang di sana, Otsu pun akan mendapat kesulitan. Malam itu, ketika diam-diam ia pergi ke rumah kakak perempuannya. Kebetulan sekali ibu Matahachi ada di sana. Sejenak ia hanya berdiri di luar, mencoba mengarang-arang penjelasan di mana Matahachi berada. Tapi ketika sedang mengawasi kakak perempuannya lewat celah pintu, serdadu-serdadu melihatnya. Sekali lagi, ia terpaksa lari tanpa mendapat kesempatan bicara dengan siapapun. Sejak itu, tampak dari tempat perlindungannya di pegunungan, samurai Tokugawa mencari-cari secara gencar sekali. Mereka merondai setiap jalan yang mungkin ditempuhnya, dan orang kampung bergabung membentuk kelompok-kelompok pencari menjelajahi pegunungan. Ia bertanya-tanya, bagaimana kiranya pendapat Otsu tentangnya. Ia mulai curiga, Otsu pun telah memusuhinya. Karena merasa orang sekampungnya sendiri menganggapnya musuh, ia pun jadi serba sulit. Pikirnya, sukar sekali mengatakan pada Otsu alasan sebenarnya tunangannya tidak pulang. Barangkali sebaiknya kusampaikan pada perempuan tua itu. Betul, kalau kujelaskan semua itu kepadanya, dia nanti dapat pelan-pelan menyampaikannya pada Otsu. Sesudah itu, tak ada lagi alasanku
untuk berkeliaran di sini. Setelah membulatkan tekad, Takezo pun kembali berjalan, tapi ia tahu ia tak boleh mendekati kampung sebelum gelap. Dengan sebuah karang besar, ia pecahkan karang lain menjadi pecahan-pecahan kecil. Lalu ia lemparkan sebuah di antaranya ke burung yang sedang terbang. Burung itu jatuh, dan belum lagi selesai mencabuti bulunya, ia sudah membenamkan gigi-giginya yang setengah kelaparan ke daging yang masih mentah dan hangat itu. Sambil melahap burung, ia mulai lagi berjalan. Tapi tiba-tiba ia mendengar jeritan tertahan. Memang siapa saja yang melihatnya selalu berlari menghindar penuh ketakutan melintasi hutan. Marah karena dibenci dan ditakuti, dikejar-kejar tanpa alasan. Ia pun berteriak, "Tunggu!" Dan ia mulai berlari, seperti seekor macan tutul mengejar mangsa yang kabur. Orang itu bukanlah tandingan Takezo, dan dengan mudah terkejar. Ternyata ia penduduk kampung yang datang ke pegunungan untuk membuat arang. Takezo tahu orang itu, walau tidak kenal. Takezo mencengkram kerahnya dan menyeretnya kembali ke tempat terbuka. "Kenapa kau lari? Apa kau tidak kenal aku? Aku seorang dari kalian, Shimen Takezo dari Miyamoto. Tak bakal aku memakanmu hidup-hidup. Kau tahu kan, tidak sopan lari begitu saja dari orang yang dikenal tanpa mengucapkan salam." "Iya tuan, duduk." Takezo melepaskan cengkramannya dari lengan orang itu, tapi makhluk malang itu hendak lari hingga terpaksa Takezo menendang pantatnya dan berbuat seolah-olah hendak memukulnya dengan pedang kayunya. Orang itu merangkak-rangkak di tanah seperti anjing, menguik-nguik sambil tangannya memegangi kepala. "Jangan bunuh saya," jeritnya mengibah-ngibah. "Jawab saja pertanyaan-pertanyaanku. Akan saya jawab semuanya, tapi jangan bunuh saya. Saya punya istri dan keluarga." "Tak ada yang mau membunuhmu. Apa betul bukit-bukit ini penuh serdadu?" "Ya." "Apa mereka mengawasi kuil si Poji juga?" "Iya." "Apa orang kampung memburuku lagi hari ini?" "Diam. Kau seorang dari mereka." Orang itu mendadak berdiri sambil menggeleng-gelengkan kepala, seperti orang bisu tuli. "Tidak, tidak, tidak. Cukup," teriak Takezo. Dan sambil mencengkram erat leher orang itu, ia pun bertanya, "Bagaimana dengan kakak perempuanku?" "Kakak perempuan yang mana?" "Kakak perempuanku, Ogin, dari keluarga Shimen. Jangan pura-pura bodoh. Kau tadi janji akan menjawab pertanyaan-pertanyaanku." "Aku tak lamdak menyalahkan orang kampung yang mencoba menangkapku. Samurai yang memaksa mereka, tapi aku yakin mereka tak akan mengapa-ngapakan kakak perempuanku. Apa anggapanku ini keliru?" Orang itu pun memberikan jawaban yang terlampau polos. "Saya tidak tahu apa-apa soal itu, sama sekali tidak tahu." Takezo cepat mengangkat pedangnya ke atas kepala orang itu, siap memukul. "Awas," kedengarannya mencurigakan. "Ada yang sudah terjadi dengan dia, kan? Jangan pura-pura lagi, akan kuhancurkan tengkorakmu." "Tunggu, jangan, saya akan bicara. Akan saya katakan semuanya." "Tunggu, jangan, saya akan bicara. Akan saya katakan semuanya."
dengan tangan terlipat tanda memohon. Pembuat arang itu gemetaran dan ia bercerita bahwa Ogin telah ditawan dan bahwa telah disebarkan perintah di kampung yang isinya setiap orang yang memberikan makanan atau perlindungan kepada Takezo otomatis akan dianggap anteknya. Ia mengatakan bahwa tiap hari para serdadu mengerahkan orang kampung ke pegunungan dan tiap keluarga diminta menyediakan seorang pemuda 2 hari sekali untuk keperluan itu. Keterangan tersebut membuat Takezo tegak bulu romanya, bukan karena takut, melainkan marah. Untuk meyakinkan diri bahwa yang didengarnya benar, ia pun bertanya, "Tuduhan apa yang dijatuhkan atas kakak perempuanku?" Matanya berkilat-kilat oleh air mata. "Tak seorang pun dari kami tahu soal itu. Kami takut pada kepala distrik. Kami cuma melakukan apa yang diperintahkan, itu saja." "Di mana mereka menahan kakakku?" Desas-desusnya, mereka menahan dia di benteng Hinagura, tapi saya tidak tahu apa itu betul. "Hinagura," ulang Takezo. Matanya pun menoleh ke jajaran pegunungan yang menandai perbatasan provinsi. Tulang punggung pegunungan itu telah diwarnai bayang-bayang awan petang yang kelabu. Takezo membiarkan orang itu pergi. Melihat orang itu bergegas pergi karena senang hidupnya yang tak berarti itu selamat. Perut Takezo pun bergolak, memikirkan sifat pengecut manusia. Sifat pengecut yang telah memaksa samurai mengusik seorang wanita malang tak berdaya. Ia senang, kini seorang diri lagi. Ia harus berpikir. Segera kemudian ia mengambil keputusan. Aku harus menyelamatkan Ogin, itu harus. Kakakku yang malang, akan kubunuh mereka semua kalau mencelakakan dia. Sesudah memilih arah tindakannya, ia pun berjalan tegak ke arah kampung dengan langkah-langkah jantan. Beberapa jam kemudian, kembali Takezo mencuri-curi mendekati si Poji. Lonceng malam baru saja berhenti berdentang. Hari sudah gelap dan cahaya lampu kelihatan menyorot dari kuil itu sendiri. Juga dari dapur dan petak-petak pendeta, di mana orang nampaknya mondar-mandir. Kalau saja Otsu keluar, pikirnya. Ia pun meringkukkan badan tanpa bergerak-gerak di bawah lorong tinggi beratap, tapi tak berdinding, yang menghubungkan kamar-kamar pendeta dengan kuil utama. Bau makanan yang sedang dimasak mengembang di udara, menimbulkan bayangan tentang nasi dan sop mengepul. Beberapa hari terakhir ini, ia tidak makan apa-apa kecuali daging burung mentah dan umbut rumput. Perutnya kini berontak, kerongkongannya terasa panas ketika getah lambungnya naik. Pahit rasanya. Dan dalam kesengsaraan itu, ia pun menghirup napas keras-keras. "Apa itu?" terdengar suara. "Barangkali kucing," jawab Otsu yang keluar membawa baki makan malam dan mulai menyeberang lorong, tepat di atas kepala Takezo. Takezo mencoba memanggilnya, tapi ia begitu mual hingga tak berhasil memperdengarkan suara jelas. Ternyata nasib baik, karena justru saat itu suara lelaki tepat di belakang Otsu terdengar bertanya, "Mana jalan ke kamar mandi?" Orang itu mengenakan kimono pinjaman dari kuil, diikat dengan sabuk sempit, di mana tergantung handuk kecil. Takezo mengenalnya sebagai salah seorang samurai dari Himeji. Jelas, ia berpangkat tinggi, cukup tinggi hingga dapat menginap di kuil dan menghabiskan waktu malamnya dengan makan dan minum sekenyang-kenyangnya. Selagi anak buahnya dan orang kampung harus menjelajahi sisi-sisi gunung siang malam mencari si pelarian. "Kamar mandi," kata Otsu. "Mari saya tunjukkan."
Ia menurunkan baki dan mengantar orang itu menyusuri lorong. Tiba-tiba samurai itu menghampirinya dan merangkul Otsu dari belakang. "Bagaimana kalau ikut aku ke kamar mandi?" sarannya garang. "Hentikan, lepaskan saya," teriak Otsu. Tapi orang itu membalikan badan Otsu dan memegang wajahnya dengan kedua tangannya yang besar dan menyapukan bibirnya ke bibir Otsu. "Apa salah?" bujuknya. "Apa kau tak suka lelaki? Hentikan, tak boleh begitu," protes Otsu yang tak berdaya. Serdadu ini pun menutupkan tangannya ke mulut Otsu. Lupa akan bahaya, Takezo melompat ke lorong seperti kucing dan mendaratkan tinjunya ke kepala orang itu dari belakang. Pukulan itu keras, sekejap ia tak berdaya. Samurai itu pun jatuh telentang, tapi masih terus berpegangan pada Otsu. Otsu mencoba melepaskan diri dari genggamannya dan memperdengarkan jeritan nyaring. Orang yang terjatuh itu berteriak, "Itu dia, itu Takezo, dia di sini, ayo tangkap dia." Dari dalam kuil terdengar derap kaki dan raungan suara orang. Lonceng kuil mulai memberikan isyarat bahaya bahwa Takezo telah ditemukan. Dan dari hutan berbondong-bondong orang mulai berkumpul di pekarangan kuil. Tapi Takezo sudah pergi. Dan tak lama kemudian, kelompok-kelompok pencari sekali lagi dikirimkan untuk menjelajahi perbukitan Sanumo. Takezo sendiri hampir tidak ingat bagaimana ia menyelinap lewat jaring yang dengan cepat mengetat itu. Ketika pengejaran sedang sengit-sengitnya, ia sudah berdiri di tempat jauh, di pintu masuk dapur besar berlantai kotor milik keluarga Honiden. Melongo ke dalam rumah berpenerangan suram itu, ia berseru, "Nenek!" "Siapa?" terdengar jawaban serak. Osugi berjalan pelan keluar dari kamar belakang. Diterangi dari bawah oleh lentera kertas yang dipegangnya. Wajah Osugi yang sudah berkeriput itu memucat melihat tamunya. "Kau!" teriaknya. "Ada berita penting yang mau saya sampaikan pada nenek," kata Takezo buru-buru. "Matahachi tidak mati, dia masih segar bugar. Dia tinggal bersama seorang perempuan di provinsi lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan, karena cuma itu yang saya tahu. Saya minta nenek menyampaikan berita ini pada Otsu. Saya tak bisa menyampaikannya sendiri." Dengan perasaan puas luar biasa karena telah bebas dari berita yang menjadi beban baginya, ia segera pergi. Tapi perempuan itu memanggilnya kembali. "Mau pergi kemana kau sekarang?" "Saya mesti masuk ke benteng Hinagura, menyelamatkan Ogin," jawab Takezo sedih. "Sudah itu, saya akan pergi entah kemana. Saya cuma mau menyampaikan pada nenek dan keluarga nenek, juga pada Otsu, bahwa tidak saya biarkan Matahachi mati. Selain itu, tak ada alasan lagi bagi saya untuk tinggal di sini." "Oh, begitu." Osugi memindahkan lentera dari tangan yang satu ke tangan yang lain untuk mengulur waktu. Kemudian, ia memberi isyarat pada Takezo. "Kau pasti lapar, kan? Berhari-hari saya tidak mendapat makanan yang pantas. Kasihan. Tunggu. Aku sedang masak tadi. Sebentar lagi, aku kasih kamu makan malam yang hangat dan enak. Buat hadiah selamat jalan. Dan lagi, apa kau tak ingin mandi selagi aku menyiapkan makan?" Takezo tak bisa bicara. "Tak usah terkejut begitu, Takezo. Keluargamu dan keluarga kami selalu berdampingan sejak Wangsa Akamatsu. Menurut pendapatku, kau seharusnya jangan meninggalkan tempat ini. Tapi yang pasti tak akan kubiarkan kau pergi tanpa diberi makan enak dan cukup."
Sekali lagi Takezo tak dapat menjawab. Ia mengangkat sebelah tangannya dan menghapus matanya. Sudah begitu lama, tak seorang pun bersikap begitu baik kepadanya. Sesudah menjadi orang yang selalu curiga dan tidak mempercayai siapa saja, tiba-tiba sekarang ia teringat bagaimana rasanya diperlakukan sebagai manusia. "Lekas sana pergi mandi," desak Osugi dengan nada seorang nenek. "Bahaya sekali berdiri di sini, orang bisa melihatmu. Akan kuambilkan kimono dan pakaian dalam matahachi untukmu. Sekarang tenang-tenang saja dan mandilah yang baik." Ia pun menyerahkan lentera itu pada Takezo dan menghilang ke belakang rumah. Hampir pada waktu itu juga menantu perempuannya meninggalkan rumah, lari melintasi halaman dan hilang di telan malam. Dari kamar mandi, di mana lentera itu berayun-ayun, terdengar suara air berkecipak. "Nah, bagaimana?" seru Osugi riang. "Cukup panas?" "Cukup, saya menjadi orang baru," sahut Takezo. "Tenang-tenang saja dan hangatkan badanmu, nasi belum matang." "Terima kasih, kalau saya tahu begini macamnya, mestinya saya datang lebih cepat. Saya yakin nenek akan menerima saya." Ia bicara lagi 2-3 kali, tapi suaranya tenggelam oleh bunyi air dan Osugi tidak menjawab. Tak lama kemudian, menantu itu muncul kembali di gerbang, kehabisan napas. Ia diikuti serombongan samurai dan barisan sukarela. Osugi keluar rumah, menyambut mereka dengan bisikan. "Oh, jadi ibu suruh dia mandi? Cerdik sekali," kata salah seorang dari mereka dengan kagum. "Ya, itu bagus sekali. Pasti kena dia kali ini." Sesudah memecah diri menjadi 2 kelompok, orang-orang itu pun merunduk dan bergerak hati-hati. Sekelompok seperti kelompok katak ke arah api yang menyala terang di bawah kamar mandi. Ada sesuatu yang tak dapat dijelaskan menggelitik naluri Takezo, dan ia mengintip lewat celah pintu. Maka tegaklah bulu romanya. "Aku dijebak," pekiknya. Ia telanjang bulat dan kamar mandi itu pun kecil. Tak ada waktu untuk berpikir. Di luar pintu, ia melihat gerombolan orang bersenjata tongkat, lembing, dan pentung. Namun ia tak gentar. Rasa takut apapun yang mungkin dimilikinya hapus oleh rasa berangnya terhadap Osugi. "Baik, bajingan-bajingan, awas," geramnya. Ia sudah tak peduli lagi dengan banyaknya mereka. Dalam keadaan itu, seperti dalam keadaan yang lain-lain juga, satu-satunya yang menurutnya Barnes dilakukan adalah menyerang daripada diserang. Ketika calon-calon penangkapnya sedang mengatur langkah di luar, dengan tiba-tiba ia tendang pintu sampai terbuka, dan ia pun melompat ke udara. Disertai teriakan perang yang menakutkan. Dalam keadaan masih telanjang dan rambut terburai ke sana kemari, ia tangkap dan rebut tangkai lembing pertama yang ditusukkan kepadanya, hingga pemiliknya terpental ke semak-semak. Senjata itu digenggamnya erat-erat. Lalu ia menyerang ke sekitarnya seperti gasing yang berpusing. Begitu saja diayunkannya senjata itu dan dihantamkannya pada siapa saja yang datang mendekat. Ia mengambil pelajaran dari segi Gahara bahwa cara ini amat sangat efektif bagi orang yang kalah dalam jumlah. Tangkai lembing sering dapat lebih jitu dipergunakan daripada matanya.
Para penyerang terlambat sadar bahwa mereka telah membuat kesalahan besar, karena tidak dari semula mengirim 3-4 orang menyerbu kamar mandi. Kini mereka hanya dapat berteriak saling menyemangati. Namun jelas mereka telah lumpuh. Sekitar 10 kali senjata Takezo mengenai tanah dan senjata itu patah. Maka ia pun mengambil karang besar dan melontarkannya kepada orang-orang yang sudah memperlihatkan tanda-tanda mundur itu. Lihat, dia lari masuk rumah, seru seorang dari mereka. Hampir bersamaan dengan keluarnya Osugi dan menantu perempuannya dari rumah ke halaman belakang. Dengan suara ingar-bingar, Takezo mengacak-ngacak seluruh rumah. Pekiknya, "Mana pakaian saya? Kembalikan pakaian saya." Di tempat itu berserakan pakaian kerja, juga lemari kimono yang besar. Tapi Takezo tidak memperhatikannya. Ia hanya menajamkan matanya dalam cahaya lampu samar-samar untuk menemukan pakaiannya sendiri yang compang-camping. Akhirnya dilihatnya pakaian itu di sudut dapur, dicengkramnya dengan sebelah tangan, dan begitu memperoleh pijakan kaki di atas tungku tanah yang besar, ia pun merangkak keluar dari jendela kecil yang tinggi. Ketika ia merangkak ke atas, para pengejarnya yang sudah sama sekali bingung itu tinggal mengutuk dan saling menyesali karena gagal menjerat Takezo. Berdiri di tengah atap, tanpa tergesa-gesa, Takezo mengenakan kimononya. Disobeknya sedikit kain ikat pinggang dengan giginya, dan diikatnya rambutnya yang masih basah ke belakang, dekat pada pangkalnya. Dan demikian erat, sehingga alis dan sudut-sudut matanya tertarik. Langit musim semi penuh dengan bintang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 4 Musashi. Nanti kita ketemu lagi di bagian seni perang di halaman 52. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan subscribe YouTube ini. Semoga bisa menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.